Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baru alhamdulillah dari ikan sehat Ibu. Kurang sehat ya. Udah makan belum? Belum sudah. Oke, baik ya. Semuanya sudah duduk di bagian kalian masing-masing? Iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mary. Oke, adik-adik, Bu presensi dulu ya. Untuk hari ini kelas kalian apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Fadia. Fadia. Yang lainnya? Fadia. Yang lainnya hadir semua ya. Fadia kenapa ya? Sakit Bu. Oh, Fadia sakit. Oke. Jangan lupa jenguk ya. Nah, adik-adik. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Elastisitas. Elastisitas, betul sekali ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang elastisitas. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, di sini ada gambar apa? Katapel. Jadi gambar seseorang sedang menari katapel. Dari kalian adakah yang pernah menari katapel? Belum. Jadi kok belum? Yang lain udah? Pernah. Oke. Ketika kalian menari katapel, kira-kira apa sih yang terjadi ya? Dipikirkan dulu ya. Karetnya pelan. Kemudian ketika tarikan yang kalian berikan kalian lepaskan, kira-kira apa yang terjadi? Karetnya tetap pelan atau dia kembali ke bentuknya? Kembali ke bentuknya. Nah, sekarang coba kalian lihat. Ini ada gambar apa? Benang. Nah, benang ini kalian pernah nggak menari benang? Pernah. Nah, ketika kalian menari benang, posisinya berubah nggak? Tidak tetap. Tetapi kalau misalkan kalian menari benang dengan kekuatan yang begitu besar, putus. Nah, berarti benang tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula kan? Karena dia udah putus. Nah, adik-adik, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu ingin kalian mampu menganalisis mengenai elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, serta sebentar kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil, sehingga kalian akan mendiskusikan kira-kira bagaimana sih sifat dan karakteristik dari elastisitas bahan dan bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau kalian membagi menjadi dua kelompok dulu ya. Kelompok pertama, Ibu yang pilih ya. Kelompok pertama, Nadifa sama Mary. Kelompok kedua dia sendiri ya, karena dia nggak masuk. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Oke. Untuk alat-alat percobaan yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apakah sudah kalian siapkan? Sudah ya. Oke. Adik-adik, sebelum kalian melakukan percobaan sederhana, Ibu akan menjelaskan dulu ya apa sih elastisitas. Nah, adik-adik, berdasarkan ilustrasi gambar yang sudah kalian lihat tadi ya, berkaitan sama katapel. Nah, itu kan katapel ketika kalian tari, dia mengalami kelenturan kan? Dia melentur, bertambah panjang. Kemudian ketika gaya yang kalian berikan, tadi kan yang kalian berikan, kalian hilangkan, maka karet tersebut akan kembali ke posisi semula. Nah, kemampuan benda-benda untuk berubah bentuk dari posisi awal ke bentuk yang berbeda yang disebabkan oleh ada pengaruhnya gaya itu disebut elastisitas. Namun, benda tersebut ketika gaya yang diberikan dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau elastisitas atau bahan plastis, nah itu kembalinya dari elastisitas bahan. Kenapa? Karena kalau bahan plastis itu dimana seperti benang tadi adik-adik, ketika kalian menari
Oke. Nah, adik-adik kira-kira apa sih yang mempengaruhi elastisitas bahan suatu benda? Nah, ada tegangan, ada renggangan, dan ada modulus elastisitas. Ada yang tahu apa itu tegangan? Belum tahu. Baik adik-adik, coba adik-adik perhatikan ya. Di sini ibu menggambar sebuah benda. Misalkan ini adalah sebuah benda, dia memiliki luas penampang tertentu yang dinamakan A. Kemudian kita beri gaya. Kita beri gaya kepada benda tersebut. Kita beri gaya kepada benda tersebut ya. Gayanya itu F. Nah, gaya yang kita berikan kepada benda tersebut per luas penampang dari benda tersebut itu yang dinamakan dengan tegangan. Sehingga secara sistematis dapat adik-adik lihat bahwa rumusnya menjadi tau sama dengan F per A, di mana F merupakan gaya yang kita berikan, per A adalah luas penampang dari benda tersebut. Nah, apa yang adik-adik tahu nggak? Satuan dari gaya itu apa? Betul. Kemudian namanya luas berarti satuannya adalah meter persegi. Pintar sekali ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya renggangan. Nah, ada yang tahu apa itu renggangan? Belum tahu. Oke, di sini misalkan ada sebuah karet ya, karet putus ya. Nah, karet yang udah putus dia memiliki panjang tertentu. Nah, panjang tertentu berarti posisi awal karetnya itu lurus. Oh ya. Karetnya tuh lurus, kayak gini kan? Dia punya panjang tertentu. Itu ibu beri dengan panjang awalnya itu L0. Kemudian karet tersebut kalian tarik ya. Berarti dia memiliki pertambahan panjang. Itu yang dinamakan dengan delta L. Nah, pertambahan panjang relatif suatu benda karena adanya pengaruh tegangan itu yang dinamakan dengan renggangan. Sehingga secara matematis rumus dari renggangan yaitu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal, di mana pertambahan panjang itu merupakan delta L yang satuannya adalah meter, kemudian dibagi dengan panjang awalnya yang satuannya juga meter, sehingga renggangan dia tidak memiliki satuan. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali dia. Dan yang terakhir mengenai modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas itu merupakan perbandingan antara tegangan dan renggangan. Jadi tadi tegangan atau yang disimbol dengan tahu dibagi dengan renggangan yang disimbol dengan energi. Ya, jadi sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah. Oke, baik, karena sudah jelas, sekarang kalian dipersilakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Baca secara baik-baik ya langkah demi langkah yang sudah ibu cantumkan di situ, dan silakan kalian melakukan percobaan sederhana. Ibu beri waktu kalian 5 menit, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan mulai dari sekarang. Tidak ada yang mengalami kendala, terus kemudian silakan bertanya ya. Bu, saya nggak bawa cara pulang. Oh, karena bilang nggak ada. Mungkin dari kelompok lain ada yang bawa ya. Silakan berbagi ya. Iya, boleh. Iya.
Jangan lupa ya dari langkah pertama ini solusi sementara itu apa? Dibaca ya langkah demi langkah yang ada dalam KBD-nya sebelum melakukan percobaan. Kira-kira setelah kalian melihat gambar yang ada di KBD tersebut, apa sih posisi sementara yang kalian peroleh? Menit ya waktunya. Jika ada yang kurang jelas dalam membaca kalian bisa bertanya ya. Bisa dia? Bisa dulu. Dari bisa? Bisa dulu. Orientasi ini juga diselenggarakan ya. Emang berdiri diberi saya
Kira-kira juga sementara apa? Dari bulan ini masih begitu juga ada apa ya? Bukan segala apa ya? Setiap anggota kelompok harus mengambil bagian yang aktif untuk mendiskusikan. Sudah selesai. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 belum. Tinggal Oke. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ya. ya Bu. Jadi bisa ditulis poin-poin dari hasil diskusi kelompok. Kemudian dari kelompok lain mungkin bisa memberikan tambahan atau tanggapan terkait hasil diskusi dari kelompok kalian. Pada sisi dugaan sementara. Kira-kira dari gambar yang sudah kalian perhatikan di LKP itu dugaan sementara kalian apa sih terkait gambar tersebut? Itu termasuk dalam apa ya? Kenapa alasannya gitu? Kita salah dulu. Boleh? Boleh juga nggak apa-apa. Nanti sebentar lagi ke depan bisa bertanggung jawaban ya. Cepat-cepat ya adik-adik ya. Saya presentasi dulu nih. Oh, boleh. Baik. Oke, jadi sudah ya adik-adik ya, waktu kalian sudah habis. Jadi sekarang kita masuk ke mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kepada kelompok yang sudah menyediakan diri mau mempresentasikan duluan kelompok 2 ya, silakan lihat. Ini di bawah. Ayo dia. Dari fase yang balik sementara, dari yang gambar, jadi dari gambar yang saya amati untuk sementaranya apa? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Di sini ini adalah gambar plastik ya. Saya satu sendiri. Nah di sini dugaan hipotesa sementara itu benda tersebut merupakan benda plastik. Kenapa? Karena tidak bisa kembali ke bentuknya. Iya. Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ini bukan termasuk benda plastik. Benda plastik. Oh, benda plastik. Menurut dia. Plastik Bu. Oh, plastik. Serius ya dia ya? Ini plastik. Yang benar ya? Iya, ini plastik ya. Oke. Nah di sini percobaannya yang pertama karet gelang. Ini termasuk plastik.
pegas. Ini elastis. Yang ketiga ada kawat. Ini plastisitas, terus yang terakhir ada plastisit. Ini yang saya bentuk bunga, terus bisa bentuk lagi. Ya ini termasuk bentuk plastik. Di sini apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas itu kemampuan satu benda untuk berubah bentuk apabila dikenai gaya, dan apabila gayanya hilang kan akan berubah ke bentuk semula. Jadi sederhananya dan akan berubah ke bentuk semula. Nomor dua, mengapa benda-benda tersebut berubah bentuk? Ya, karena benda-benda tersebut merupakan benda-benda elastis yang dikenai gaya. Makanya kalau nggak ada gaya nggak mungkin berbentuk gitu. Tapi kan ada yang mengaruhinya ya. Kemudian nomor tiga, Contoh benda lain. Nah, sifat elastis itu, benda elastis itu kayak di sepanah. Yang elastis itu dodol. oh iya. Jadi kesimpulannya plastisit termasuk benda plastis, karet gelang termasuk benda elastis, kawat termasuk benda elastis, pegas termasuk benda elastis, dan kawat termasuk benda plastis. itu saja. Oke, terima kasih ya. Ada sanggahan atau ada tanggapan dari kelompok lain mengenai hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh teman kelompokmu? Sabar dulu ya. Sabar dulu. Apakah ada yang ingin menyanggah hasil presentasi dari teman kelompokmu yang lain? Adakah jawaban yang berbeda atau jawaban kalian sama? Oke, kalau begitu dia bisa kembali ke tempat duduknya ya. Terima kasih untuk hasil presentasinya. Kemudian silakan untuk kelompok 1. Boleh perhatian saja. Nanti dipresentasikan saja ya apa ya poin-poin yang mungkin agak berubah dari teman kelompok kalian yang sebelumnya presentasikan ya. Baik. Kamu sama. Maju aja biar menemani temannya. Ayo. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil sumber kerja kami pada materi elastis. Untuk yang pertama, itu terdapat gambar. Perkenalan dulu ya. Nama saya Faikan Datus Muardani dan dengan saya sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nini selaku dosen, mohon maaf, selaku guru pada mata pelajaran hari ini. Langsung di Terus ya, berdua ya. Ayo itu gambar apa? Hipotesis kalian apa? Ayo. Ini tuh kalau saya kasih dulu ya namanya itu malam. Oh, malam. Iya. Ayo namanya apa? Apaan? Iya langsung di rumah kelas ini kan ya. Oke, jadi di situ ada membuat hipotesis. Ini kan seperti yang dijabarkan pada gambar, kebetulan kamu membawa ini itu bisa berubah bentuk contohnya dari hipotesis kami ya, bisa berubah bentuk dari awalnya persegi, kemudian kami bulat-bulat dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Bisa tapi tidak sempurna seperti yang semula. Maka dari itu kita sebut ini namanya bersifat plastis. Nah, untuk yang selanjutnya dari karet gelang, pegas, kawat, plastis itu ya, disuruh membedakan sifat benda, kemudian ada posisi benda. Untuk karet gelang itu kami sudah diskusi elastis, pegas itu elastis, kawat plastis, plastisum itu plastis. Untuk karet gelang bentuk bisa kembali ke bentuk semula, pegas bisa kembali ke bentuk semula, plastis benda. Untuk kawat dan plastisi tidak bisa. Nah, untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Jadi, elastisitas itu
untuk selanjutnya benda yang berubah bentuk ya, karena memiliki sifat elastis menurut dari kami. Untuk contoh benda elastis dan juga benda praktis. Di sini kami mengambil contoh benda elastis itu karet gelang seperti ini. Ini karet gelang ya, itu elastis karena bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian ada pil, ini contohnya. Ini benda. Nah, kemudian untuk benda plastis itu ada benang, plastisin dan juga kawat. Ini kawat kalau misalnya diubah-ubah kan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sudah kesimpulan bisa disampaikan kan saya? Untuk kesimpulannya, yaitu elastisitas adalah suatu kemampuan benda untuk berubah bentuk apabila terdapat daya yang mempengaruhi dan akan kembali ke bentuk semula seperti daya tersebut digunakan. Karena merupakan benda yang bersifat elastis dan plastis merupakan benda yang bersifat elastis. Itu saja. Adakah tanggapan dari kelompok lain terkait presentasi dari teman kelompok kalian? Sepakat. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Silakan kembali. Oke, baik adik-adik. Melalui percobaan sederhana yang sudah kalian lakukan, Ibu melihat kalian sudah bisa ya, sudah bisa dan sudah mampu memahami dan menganalisis kira-kira apa sih elastisitas bahan, kemudian apa sih bahan plastik. Nah, pasti kalian juga dalam kehidupan sehari-hari selain benda-benda yang sekarang kalian lakukan percobaan seperti mungkin ada spring bed di rumah. Ya, nah spring bed itu kan tersusun dari bekas kan, sehingga kalau kita tidur biasanya dia agak menurun, dan ketika kita bangun dia akan kencang kembali. Nah, sekarang mungkin adakah dari kalian yang mampu membuat kesimpulan kira-kira apa sih elastisitas, kemudian bagaimana sifat elastisitas dan bahan plastis? Silakan Mary. Jadi elastisitas itu merupakan suatu kemampuan terhadap suatu benda ketika diberi gaya itu akan mengalami perubahan bentuk, namun apabila gaya itu dihilangkan akan berubah ke bentuk semula. Itu yang dinamakan elastisitas. Kemudian untuk karakteristik dari elastisitas kira-kira apa sih ciri-cirinya, sifat-sifatnya? Coba dia. Yang elastisitas itu Iya. berubah bentuk. Dapat berubah bentuk. Dia berubah bentuk karena adanya apa? Karena adanya gaya. Berarti dapat berubah bentuk, kemudian ada pengaruh gaya, apa lagi? Itu saja? Itu saja. Oke. Kalau bahan plastis kira-kira apa sih ciri-ciri atau sifat karakteristiknya dari Pak? Coba. Tidak bisa berubah bentuk menjadi semula. Dia intinya adalah tidak bisa berubah bentuk menjadi bentuk semula. Oke, baik adik-adik. Jadi kesimpulannya bahwa elastisitas merupakan kemampuan benda-benda mengalami perubahan bentuk ketika ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Namun ketika gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke posisi awalnya. Kemudian untuk bahan plastik sendiri adalah kebalikan dari elastisitas, yaitu kemampuan benda untuk berubah bentuk ketika ada gaya. Tetapi ketika gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi pada poin intinya adalah dapat kembali ke bentuk semula dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, karakteristiknya atau yang menjadi ciri khasnya untuk elastisitas bahan sendiri yaitu dia dapat berubah bentuk, kemudian ada gaya yang mempengaruhinya. Sedangkan untuk bahan plastis yaitu dia tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan dihilangkan. Apakah sampai sini masih ada yang ingin bertanya terkait materi pembelajaran kita hari ini? Paham. Oh, paham. Kalau begitu, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Oke, sudah kalian tuliskan namanya ya? Sudah. Baik. Ini akan Ibu nilai. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugas pribadi kalian, silakan kalian nanti kerjakan buku kerjakan soal yang ada di buku kalian halaman 5/6. Itu ada 10 nomor kalian kerjakan. Minggu depan sebelum pembelajaran dimulai sudah kalian kumpulkan di meja Ibu. Sampai sini paham? Paham. Oke, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mengharapkan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu jelaskan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, sehingga ketika kalian
Doa dimulai. Doa salah satu kunci. Oke, terima kasih sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu tinggalkan kelas, silakan kembali membereskan tempat duduk kalian, alat-alat dan bahan dibersihkan. Ibu tinggalkan kelas kalian, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.